China sedang membajak dunia perwibuan, dan mungkin kau nggak akan sadar dengan hal itu. Apakah maksud dari membajak dunia perwibuan? Ya, maksudnya adalah China di sini mulai mendominasi dunia perwibuan. Aku yakin beberapa di antara kalian itu nggak sadar kalau industri ini, industri perwibuan yang kita cintai ini, udah didominasi oleh perusahaan dari Tiongkok. Apakah ini hal yang buruk? Ya, nggak sepenuhnya buruk. Tapi aku menganggap ini semua sebagai perkembangan pasar. Emang buktinya apa, Bang? Kok lu bisa ngomong kalau dunia Jejepangan yang kita cintai sudah didominasi oleh negara lain? Ya, pertama, buktinya adalah game. Aku yakin kalian di sini banyak yang memainkan game bertemakan perwibuan. Tapi kalian nggak sadar kalau game yang kalian mainkan itu adalah game dari Tiongkok. Dan contoh paling gampang, itu ada Genshin Impact, ada Azur Lane, ada Ark Knight. Kalian bisa cari sendiri dan kalian bisa sebutkan sendiri di kolom komentar. Dan bahkan, orang yang main Genshin Impact dan udah ketagihan kayak Om Ray, itu udah bisa dianggap sebagai wibu. Semuanya itu terlihat wajar dan aku nggak ngelihat ada permasalahan besar dari sana. Karena ya emang banyak orang yang memainkan game tersebut dengan dubbing Jepang, dan style karakternya sendiri itu udah Jepang banget, udah anime banget. Dengan beberapa adaptasi dan modifikasi, mereka bisa memperluas pasar mereka dan mereka bisa membuat penjualan mereka jauh lebih meningkat. Ini semua terjadi karena orang industri di sana paham dengan apa yang konsumen mau. Dan selanjutnya adalah event. Kalau kalian perhatikan, ada beberapa event Jejepangan yang disponsorin oleh game. Contohnya ya kayak Genshin Impact. Mereka buka booth di sana. Bahkan di event yang gak disponsorin oleh Genshin Impact pun, itu ada cosplayer yang nge-cosplay karakter dari game itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu hal yang buruk? Ya enggak buruk sama sekali, karena aku nggak peduli juga. Dan yang ketiga, mungkin ini kau cukup concern dan mungkin sudah tahu, tapi China sudah mulai merambah ke dunia anime. Kalau kau nggak percaya dengan kata-kataku, it's okay. Kau bisa buktikan sendiri. Kau lihat kredit ketika anime itu selesai dan kau lihat seberapa banyak nama orang Cina yang ada di sana. Bahkan adegan yang paling panas di musim ini, adegan Hanji versus Colossal Titan, itu dianimasikan sama Kyukawa. Kyukawa itu siapa? Ya, dia adalah animator dari China. Kau baru tahu kan? Iya, mantap. Studio-studio di Jepang pun itu nggak ragu buat outsourcing ke negara China. Dan mungkin bisa dibilang kalau studio animasi di Jepang itu sudah mulai bergantung dengan outsource dari China. Kau pikir keterlibatan mereka itu cuma sampai animasi dan animator? Kau salah bujang. Mereka itu sudah benar-benar terlibat sampai dalam-dalamnya produksi anime. Contoh perusahaannya adalah Bilibili. Kalau di Indonesia mungkin namanya B-Station. Mereka itu udah ikut memproduseri beberapa anime. Contohnya Fire Force. Lisensi-lisensi penayangan anime itu pun udah dipegang sama beberapa company di Cina. Contohnya kayak Aniwan dan Muse Communication. Kau pasti akrab dengan kata Aniwan dan Muse Indonesia. Pikirkan mereka dari negara mana? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kata-kata wibu itu masih valid? Karena sekarang orang-orang dari China pun udah terlibat dengan produksi anime. Dan jawabanku adalah, ya masih valid aja. Nggak ada yang berubah dari ini semua. Karena jelas banget, MiHoYo atau HoYoverse itu membuat game Genshin dengan style Jejepangan, dengan style yang disukai oleh para wibu. Tagline perusahaan mereka aja, Take Otaku, Save the World. Ya, namanya otaku. Ya kurang Jepang apa coba otaku itu. Tapi apakah China benar-benar mendominasi dan akan mengambil alih industri anime dan Jejepangan? Ya sebenarnya nggak pasti. Dan jawabannya sih kemungkinan besar enggak. Karena ya itu jatuhnya kerjasama dan investasi. Itu jatuhnya bisnis. Jadi mikir Gits, gimana menurutmu? Kau bisa komentar di bawah. Apakah China benar-benar membajak? Atau itu cuma ya kolaborasi atau kerjasama antar negara dan industri? Dan menurutku itu cara bagaimana dunia bisnis bekerja. Jadi jangan mikirkan terlalu jauh-jauh konspirasi tai kucing gitu loh. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Jadi gini Gits, mikir baik-baik. Nggak semuanya apa-apa. Wah, diambil alih. Wah, dibajak. Dekulturisasi. Nggak kayak gitu. Ini cara bisnis bekerja gitu. Kayak misalnya Indonesia bikin perusahaan sepatu di Singapura. Apakah artinya Indonesia membajak industri sepatu di Singapura? Ya enggak dong. Ya enggak lah. Enggak ada hubungannya. Jatuhnya itu investasi. Karena negara dan orang-orang itu pengen dapat duit dari investasinya gitu loh. Jadi mikir Gits, ini dipakai gitu. Tuhan ciptakan otak tuh buat dipakai.